Jadi kan ibu-ibu suka bilang, "Dok, kok ASI saya itu dikit ya?" gitu kan. Sebenarnya menilai ASI itu cukup atau tidak cukup adalah dari Satu yang harus kita ingat adalah bahwa keberhasilan menyusui itu 2,5 kali lebih besar bila Ibu muda nih, nanti dia takut tubuhnya menjadi nggak balik lagi kalau misalnya menyusui. Ada perasaan seperti itu. Atau juga ada ibu mertuanya yang ngasih makanan lain gitu. Ada upaya nggak kita dokter dari UNICEF untuk lingkungannya tadi, Iya, programnya? betul. Jadi saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Sago. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di podcast Sago TV. Hari ini dalam program EduTalk Podcast kerjasama UNICEF bersama Flower Aceh dan juga Aceh Peduli ASI. Hari ini kita sudah berada di sesi 2. Sesi 2 ini berbicara tentang persiapan menyusui pada masa kehamilan. Untuk itu bersama kita sudah hadir Dr. Cut Rika Maharani SPOG. Assalamualaikum Dr. Cut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Dr. Cut ini beliau adalah anggota divisi riset Aceh Peduli ASI. Dan tidak ketinggalan bersama kita yang punya acara ini ada Dr. Tasha dari UNICEF. Apa kabar dokter? baik, Pak Sehat Mas ya? Yudi, ya sehat. Yang tidak henti-hentinya mengkampanyekan ASI, dokter ya. Sama-sama dengan teman-teman Aceh Peduli ASI. Baik. Jadi masa hamil ini adalah masa yang sangat menentukan juga. Seseorang akan menyusui dengan benar, melakukan IMD dan lain sebagainya. Inisiasi menyusui dini ya. Tentu butuh persiapan-persiapan. Nah, gimana caranya dokter supaya ibu di masa kehamilan ini bisa berkomitmen untuk memberikan ASI? Ya mungkin sebelumnya, jadi masa kehamilan itu masuk bagian dari 1000 HPK ya Dokter Tasya untuk mengurangi angka stunting ya. Jadi ada 290 hari kurang lebih di dalam kandungan ya. Nah untuk ASI sendiri persiapan yang utama untuk mama-mama baru nih gitu atau mama-mama lama ya. Jadi adalah pentingnya mengetahui ilmunya dulu nih. Karena untuk kehamilan sendiri mungkin persiapan khususnya nggak ada ya. Maksudnya kayak sekarang kan gaungnya pijat oksitosin dan lain-lain, itu mungkin tidak bisa kita lakukan selama kehamilan ya. Tapi ibu hamil sebaiknya melakukan kontak dengan konselor atau tenaga kesehatan, mengetahui tentang ASI itu pada usia kehamilan 7 bulan 28 minggu dan pada saat mau melahirkan nih 36 minggu ya Dokter Tasya. Nah yang perlu tahu tadi pentingnya ASI, jadi kita mungkin ngajarin dulu apa sih kita pentingnya IMD, apa itu rawat gabung, apa aja sih yang ada di ASI ini mungkin yang paling penting sehingga mama-mama baru ini mau nih ngasih ASI ke bayinya ya. Yang paling penting adalah ASI itu mempunyai semua nutrisi yang tidak ada di tempat lain, yang harus diberikan dalam 6 bulan pertama kehidupan dari si bayinya tadi ya. Dengan memberikan ASI tadi kita akan meningkatkan kontak atau hubungan antara ibu dan bayi. Di ASI itu ada protein, ada lemak, ada karbohidrat yang sangat baik untuk bayinya. Dan dengan ASI akan mengurangi resiko alergi. Kalau kita lihat sekarang anak-anak banyak yang alergi ya, Dokter Tasya. Nah ASI ini nggak bikin alergi, ya. Kemudian mengurangi resiko diare. Anak-anak sekarang juga banyak yang infeksi ya. Nah jadi dengan diberikan ASI, proteinnya bagus, mudah dicerna oleh usus bayi, jadi mengurangi resiko diare. Satu lagi apalagi psikologis ibunya. Dan yang pastinya kita harus menyiapkan bahwa ASI ini yang paling baik, ibu akan siap menyusui segera setelah melahirkan. Makanya pentingnya IMD. Kenapa? Karena ternyata ASI itu sudah diproduksi nih Bang Yudi sejak hamil, sejak usia Gitu. kehamilan 16 minggu. Ini momen penting harus ibu tahu. Jadi sebenarnya nggak ada istilah ya bahwa dok kok ASI saya nggak keluar, dok kok saya nggak bisa nyusuin, itu sebenarnya Itu nggak. nggak benar ya? Iya, jadi karena ASI itu udah ada sejak hamil 16 minggu. Tapi karena pengaruh hormon kehamilan yang banyak, jadi kita diredakan dulu nih. Nanti setelah bayi lahir, plasenta kita angkat, nah hormonnya tadi itu udah langsung meningkat sehingga ASInya keluar gitu. Satu lagi yang paling penting yang harus dipelajari posisi dan perlekatan ya, karena nanti banyak masalah pada periode menyusui kalau tadi masalah posisi dan perlekatan si bayinya ke ibunya itu
bermasalah Oke. gitu. Gitu. Kalau ibu hamilnya Mm-mm. masih ada masalah misalnya dengan kehamilan, misalnya di 3 bulan pertama masih mabuk, eh, apa bisa dijelaskan mulai dari saat itu tentang ASI ini? Iya, sebenarnya informasi tentang ASI bisa didapatkan dari media massa juga ya. Cuman sebaiknya supaya meningkatkan pengetahuannya langsung ketemu dengan konselor ASI. Dan itu memang program pemerintah ya, Dokter Tasya. Jadi termasuk 1000 hari pertama kehidupan itu adalah tentang menyusui, bertemu atau petugas kesehatan ya pada usia kehamilan 28 minggu dan 36 minggu untuk tentang ASI Oke. tadi. Itu jadi program pemerintah langsung berlanjut sampai 2 tahun nanti. Betul. Betul. Gitu. Jadi di sini konselor sangat berperan penting, dokter ya. Iya. UNICEF sendiri ada melakukan program untuk peningkatan kapasitas konselor atau nakes. Mungkin Betul. bisa diceritakan, dokter. Baik, terima kasih. Tadi udah dijelasin dokter ya, mungkin sebelum saya jawab yang pertanyaan tadi, nambahin sedikit yang tadi disampaikan dokter Rika, bahwa 2 pertemuan penting yang tadi itu bagian dari keseluruhan 7 kontak plus laktasi untuk menjamin keberhasilan menyusui. Nah ini kalau bisa itu kejadian di setiap ibu ya dokter ya, betul, dan ini butuh dukungan dari semua. Jadi kalau dari kami, selain persiapan yang dilakukan untuk mempersiapkan nakes ya, kapasitas untuk mendampingi, kalau kami pribadi lebih memberikan perhatian kepada ini dukungan dari lingkungan ya, termasuk suami, keluarga lain itu harus disiapkan juga gitu. Betul, betul. Nah, dengan harapan niat ibu menyusui ini bisa sukses ya. Karena secara anatomi sebenarnya mungkin sudah siap, tadi dokter Rika udah jelasin. Tetapi kalau proses itu tidak didukung oleh lingkungan, ASI itu ingat bisa berhenti kalau tidak ada demand-nya gitu. Iya, betul. Gitu Jadi ya. produksi ASI itu sangat dipengaruhi ya oleh Oleh stres isapan ya. si bayi Isapan sebenarnya. si bayi. Jadi kan ibu-ibu suka bilang, "Dok, kok ASI saya itu dikit ya?" gitu kan. Sebenarnya menilai ASI itu cukup atau tidak cukup adalah dari peningkatan berat badan si bayinya sendiri dan jumlah kencingnya ya. Jadi minimal itu 6 kali per hari ya. Cuman kalau kita sekarang bayi-bayi pakai Pampers ya susah ngukurnya ya. Tapi kurang lebih dia 6. Iya, penuh ganti. Jadi 6 kali ya dengan warnanya itu jernih ya, sama kayak kita orang dewasa kalau banyak minum berarti kan air kencing kita warnanya jernih ya. Nah, tadi berat badan. Nah, kadang-kadang mama-mama nih rasanya padahal nggak nimbang nih bayinya tapi udah bilang ASInya nggak cukup gitu. Nah, salah satu meningkatkan produksi ASI salah satunya tadi jangan stres ya. Nah, karena itu akan mempengaruhi pengeluaran dari si hormon oksitosin tadi gitu kan. Semuanya berpengaruh pada hormon oksitosin dan prolaktin. Ada 2 nih hormon penting selama menyusui. Nah, kalau meningkatkan hormon prolaktin caranya dan oksitosin ada dengan isapan bayi atau intinya payudaranya dikosongin nih. Gitu. Salah satu yang paling baik memang dengan isapan bayi sendiri tadi, makanya kita ngajarin posisi dan perlekatan selama kehamilan nantinya kan. Kita ajarin dulu supaya nanti waktu dia udah lahir, ibu-ibu udah tahu nih gimana sih posisi perlekatan supaya ASInya tuh keluarnya optimal. Nah, ketika misalnya ibunya nggak bisa langsung memberikan ASI pada bayi dengan berbagai hal, bisa dilakukan pompa ASI. Dan tapi biasakan untuk memberikan ASI pada bayinya itu jangan pakai dot. Jadi pakainya harus pakai cangkir atau pakai sendok ya, dokter. Nah, ini itu. panjang lagi bahasannya Ya, kalau mungkin ada sesi-sesi berikutnya Oke. Bang Yudi. Jadi pengaruh lingkungan itu besar sekali untuk keberhasilan ibu menyusui ya. Misalnya ibu muda nih, nanti dia takut tubuhnya menjadi nggak balik lagi kalau misalnya menyusui. Ada perasaan seperti itu. Atau juga ada ibu mertuanya yang ngasih makanan lain gitu. Ada upaya nggak kita dokter dari UNICEF untuk lingkungannya tadi, programnya? Iya, betul. Jadi saat ini terkait dengan semua orang lagi ngerjain percepatan penurunan stunting ya dok ya. Nah khusus untuk terkait mengasihi, UNICEF itu sedang giat untuk mendampingi pemerintah untuk perubahan perilaku ya. Salah satunya adalah bagaimana pelibatan masyarakat. Nah kita tahu bahwa yang mempengaruhi keputusan ibu itu kan banyak ya, bisa dari mama mertua atau dari Suaminya. ibu sendiri, suami dan lain sebagainya. Satu yang harus kita ingat adalah bahwa keberhasilan menyusui itu 2,5 kali lebih besar bila
itu didukung oleh Oh, keluarga keluarga. inti ya, Mm-mm, jadi mm-mm. suami, Mhm. terutama ibu dan ibu mertua. Kalau di Aceh katanya ada sedikit budaya ya bahwa kalau mau melahirkan gimana tuh dok? Harus tinggal sama siapa tuh? Saya dengar-dengar gitu Oh, ya. Gimana dokter di sini? harus tinggal sama mama mertua. Mertua. Nah, berarti kan kelompok yang perlu kita Iya. istilahnya berikan pengetahuan dan lain sebagainya, ini harusnya juga salah satu sasarannya mama-mama mertua atau oma-oma, nenek-nenek ya. Iya. Makanya harapan kita bentuk pelibatan masyarakat dalam pemberian informasi itu ada melalui kelompok-kelompok yang biasa dihadiri oleh nenek-nenek kita. Salah satunya nenek kan jarang ke posyandu ya, tapi rajin pengajian. Mungkin teman-teman Bisa di bisa situ. masuk lewat sana Oke, gitu. Oke. Ada lagi ini ibu belum melahirkan udah trauma duluan nih. Nengok kawannya waktu menyusui ada luka, lecet, yang kayak gitu gimana caranya? Di kelas ibu hamil itu nantinya selain tadi kita poin plusnya adalah sebenarnya kita boleh mengajak keluarga inti ya Dokter Tasya ya. Jadi nggak keluarga inti aja, pokoknya sekitaran kita. Seperti dijelaskan ternyata kalau ayah tadi keluarga inti ya termasuk ayah mendukung menyusui itu keberhasilan ASI eksklusif tuh bisa sampai 96% dibandingkan ayah nggak terlibat. Itu keberhasilannya itu cuman nggak sampai 50 kayaknya dia itu. Nah jadi memang ya ayah itu sangat harus mendukung ASI itu. Nah terkait tadi bermasalah pada saat menyusui trauma. Nah, itulah pentingnya kelas ibu hamil di mana akan mengajarkan nantinya cara posisi dan perlekatan si bayi ke mamanya tadi. Karena kalau posisi dan perlekatannya ini salah, nah itulah yang bikin ASI lecet, puting lecet. Caranya nggak pas Iya, ya. jadi kayak mungkin di sesi sebelumnya udah dijelaskan, sesi sebelumnya mungkin menjelaskan bahwa nggak dengan payudara ada, terus kayak proses menyusui otomatis, padahal kita harus belajar dulu nih, Betul. ada tekniknya ya. Iya. Misalnya untuk perlekatan ya, mungkin sedikit tentang perlekatan bayi itu mulutnya harus terbuka lebar ya. Kalau kita lihat, nah menyusu itu sebenarnya bukan di puting nih, ini yang harus diingat oleh mama-mama sekalian. Bayi itu menyusu di bagian hitam atau kita sebut areolanya ya, jadi harus menyusu di areola. Bagian hitamnya itu nggak boleh kelihatan banyak nih Bang Yudi, cuman sedikit yang boleh terlihat, mulut terbuka lebar, kemudian bagian bawahnya juga harus mencucu ya, terbuka ke bawah ya, harus doer ya betul harus doer, dan dagu itu harus menempel ke payudara ibu. Itu yang paling bagus. Dan kalau bisa pipinya itu memang bukti dia menyusu adalah harus harus kembung. Itu yang paling penting. Nah, belum lagi kita harus belajar posisi juga nih. Jadi posisi bayi yang bagus itu adalah perut bayi sama perut ibu beradu nih, jadi langsung ketemu, terus bayinya harus disanggah oleh satu tangan ibu semuanya ya. Kemudian nggak boleh terlalu mendongak juga, nggak boleh terlalu tertekan juga, nanti ASI-nya nggak masuk dengan baik. Nah kemudian telinga dan bahu bayi itu dalam satu garis lurus gitu. Nah itu hal-hal yang penting nih. Ada nggak video edukasinya? Ada, udah banyak. Nah mama-mama bisa searching juga di mungkin Instagram Aceh Peduli ASI ya. Kemudian di YouTube juga banyak. Yang penting jangan salah searching, itu dia. Kata kuncinya jangan salah gitu. Jadi mungkin mama-mama boleh searching posisi dan perlekatan bayi yang baik. Posisi dan perlekatan. Dan pendampingan pada saat kehamilan itu memang harus nyoba gitu, terutama untuk posisi ya. Itu kan sekarang ada boneka yang bisa dipakai kan. Nah, itu jadi penting sekali ibu di masa kehamilan ini bertemu dengan konselor ya. betul. Sebenarnya kita banyak ya Dokter Tasya di puskesmas aja banyak kelas ibu hamil. Maksudnya mungkin ya kalau mau ketemu konselor lebih baik lagi gitu. Tapi sebenarnya program pemerintah udah banyak. Program UNICEF ini udah banyak untuk mendukung tadi si menyusui, mengurangi angka stunting. Jadi ibu-ibu jangan lupa ikut kelas Bumil. Ada ibu bidan yang siap bantu ada siap ya. ibu bidan yang membantu ya. Ada nggak cara untuk meningkatkan produksi ASI? Karena seringkali kita dengar
ASINya kurang. Apa Iya. betul? Enggak, Bang Yudi kan tadi saya udah jelaskan ya Bang Yudi. Jadi yang penting adalah ibunya harus memberikan ASI itu on demand kapan bayinya butuh. Kalau bayinya bobok-bobok saja tetap harus dibangunkan dalam waktu 2 sampai 3 jam. Jangan dibiarin, nanti malah mama-mama akan menghadapi masalah lainnya. Bayinya kuning, bayinya malas bangun, berat badannya nggak naik. Itu sebenarnya karena ASINya tidak diberikan gitu. Kalau mamanya malas kasih ASI, maksudnya atau mungkin ada masalah ya, tapi kalau nggak dikasih ASI per 2 jam, makanya produksi ASINya berkurang. Karena prinsipnya payudaranya harus kosong. Entah tadi disusuin langsung ataupun dengan dipompa. Ya. Ada butuh Gitu. suplemen khusus nggak untuk si ibu? Sebenarnya tidak ada suplemen Nggak ada khusus ya? ya. Ya, yang Makan penting aja. Iya. Nah, sekarang kan ibu-ibu prinsipnya adalah jangan stres ya. Tadi karena kalau stres hormon oksitosin dan prolaktinnya itu akan berkurang. Nah, pemberian suplemen itu sebenarnya nggak secara bermakna, yang penting ibunya happy ya. Tapi mungkin beberapa ibu pengen dikasih suplemen biar lebih pede aja. Itu nggak ada Iya. masalah juga sebenarnya. Tapi sebaiknya kan orang-orang zaman juga nggak pakai suplemen, ASINya bagus, ya kan? Karena dia Iya. makannya yang bergizi. Iya. Zaman dulu ya gitu. Iya, iya maksudnya orang zaman dulu nih dong. Dia yang penting makan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, lemak, minum susu, sayur dan buahan, dan itu pokoknya yang apa isi piringku, nah istilah sekarangnya ya Dokter Tasya. Yang penting semua itu Jadi sesuai kalau dengan gizi seimbang. ibunya mendapat gizi seimbang, Gizi Iya. seimbang dengan kalori yang memang Sesuai lebih ya. kebutuhan. Jadi Iya. kalau Kalau ibu hamil tuh minimal bertambah ibu hamil. Ya, ibu hamil Iya. itu dan 200 ibu menyusui sampai ya. 300 kalori. Kalau Oke. menyusui dia tambah Menyusui kurang lebih 500 500, kalori ya. gitu. jadi Nggak sama. susuilah bayinya kapanpun dia minta. Kapanpun Iya, dia kapanpun. Jadi minta. kalau ibu bekerja gimana nih solusinya? Nah, Ibu-ibu kerja di rumah sakit. Iya. edukasinya ya sama tadi bagian dari persiapan ketika Iya. sebelum anak lahir. Misalnya ibunya bekerja nih, udah mulai bisa diajarin tuh, tapi tentunya itu akan tersebar di dalam 7 kontak laktasi tadi. Bisa diajarkan. Mungkin di awal-awal bisa lebih iya. fokus ya Iya. untuk posisi pelekatan dulu ketika Misalnya hamil gitu. ASINya di stok begitu di kantor. Iya itu terus boleh. dikirim. Itu Boleh maksudnya ya? dipompa. Ya, Dipompa. jadi sebenarnya ASI itu dia bertahan di suhu biasa itu 4 sampai 6 jam. Jadi kalau kita biasanya ibu-ibu kantor, kita akan bilang bahwa silakan ibu pompa di tempat kerjanya, Iya. terutama ketika misalnya ASI bengkak. Nah, ASI bengkak itu adalah salah satu bentuk oksitosin bekerja. Walaupun anak jauh di mata, tapi kalau ASINya bengkak itu bentuk oksitosin keluar. Nah, itu ibu mamanya boleh pompa dulu di kerja. Yang penting cuci tangan ya. Jadi jaga kebersihan tangan, pompa dulu, masukin cooler bag, nanti dibawa pulang sekalian pulang kantornya. Oke. Gitu. Ada saja Pokoknya caranya. banyak cara Iya. supaya ASI itu tetap Oke. Iya. ini. Dari 9 bekerja. bulan masa kehamilan itu di trimester berapa? Di bulan keberapa paling bagus? Si konselor menjumpai ibu. Itu di 28 28 minggu dan 28 36 minggu 28 dan minggu 36. itu berarti 7 bulan 7 dan bulan 9 bulan dan awal. 9 bulan. Tadi udah jelas, Oke. 28 minggu, kontak kedua itu di 36 minggu 36 minggu. nanti masih ada kontak-kontak berikutnya di masa nifas gitu Iya, ya. Nah, itu Ada istilah-istilahnya ya. Iya. Oke, ini masih banyak lagi nih pertanyaan-pertanyaan. Ketika misalnya menyusuinya sudah sebelah, terus yang sebelah lagi bagaimana? Itu proporsinya gimana bagusnya? Iya, sebenarnya kan ASI itu ada formilk dan hindmilk ya. Formilk itu adalah ASI yang lebih banyak cairannya di formilk. Kalau hindmilk itu banyak lemaknya. Apa fungsinya? Ketika bayi nangis, dia kan butuh cairan yang banyak ya, butuh air nih. Makanya yang keluarnya itu formilk duluan. Nah, di satu payudara itu ada formilk, ada hindmilk gitu kan. Nah, tapi kita harus optimalkan satu payudara dulu nih Bang Yudi. Kenapa? Supaya si hindmilknya ini yang tadi setelah formilk keluar, di sesi-sesi terakhir itu baru nih yang si lemak ini keluar. Lemak ini fungsinya apa? Untuk meningkatkan si berat badan si bayinya tadi gitu. Jadi dalam satu sesi itu sebaiknya betul-betul ngosongin dulu nih satu payudaranya. Misalnya kita sekarang di jam 2 nih pakai payudara kanan nih. Betul-betul kosong ya. Kosong tuh artinya berarti payudaranya udah lembek gitu ya. Jangan masih setengah-setengah keras, kita udah stop, ganti ke kiri, jangan gitu. Jadi habisin satu-satu. Iya betul, habisin satu-satu. Kalau misalnya nanti udah habis yang satu, misalnya payudaranya udah lembek yang kanannya, tapi yang kirinya keburu bengkak, mungkin dipompa dulu. Pompa dulu gitu kan, nanti bisa di stok nih. Nah nanti di 2 jam
berikutnya boleh mulai dari yang kiri dulu. Oh gitu. Nah, pasti kan mungkin kan kita nggak pompa semuanya ya, asal hilang nyerinya aja, kita kasih dulu yang kiri, habis lagi, nanti yang kanan bengkak pompa. Jadi setiap sesi itu sebaiknya berganti, tapi jangan satu sesi langsung ganti-ganti. Itu juga bikin berat badan bayinya nggak naik, Oh gitu. karena dia nggak dapat si hin milknya tadi gitu, Bang Betul Yudi. betul. Jadi ini Kiat-kiatnya itu belum semua tahu ini, Iya, dokter. nanti jangan lupa makanya ada ketemu ketemu konselor. jangan lupa Jangankan- ketemu konselor. Jangankan ibu-ibu, nakes pun belum semua tahu saya rasa kalau Iya. soal ini. Kemudian kalau misalnya ada istilah flat nipple ini gimana nih, dokter? Menyusui jika ibu mempunyai flat nipple katanya. Oh, ini putingnya datar ya, flat Mm-mm. nipple, Flat Bang nipple, Yudi. puting datar. Jadi Bang Yudi, kayak saya bilang ya, sebenarnya bayi itu menyusui itu di areola, di bagian hitam. Kenapa itu yang penting? Karena di belakang si areola itu ada saluran-saluran yang mengeluarkan si ASI itu biar muncrat-muncrat. Kalau dia ini di puting, nanti ASI-nya nggak keluar maksimal, yang ada mamanya putingnya lecet. Tapi kalau dia mampu menekan si areola tadi, makanya mulut bayi itu harus doer gitu ya, harus terbuka lebar, supaya si duktus salurannya itu bisa apa ya istilahnya, tersedot. Tersedot. Iya, tersedot, jadi keluar susunya melalui puting gitu. Jadi sebenarnya payudara datar nggak bermasalah. Tapi kalau misalnya kira-kira ibunya jadi nggak pede, boleh tuh ada teknik-teknik khusus supaya payudaranya itu muncul ya. Putingnya itu muncul gitu ya. Ada pakai apa ya, kita bilang pakai spet khusus gitu. Kita berusaha untuk ditarik ya. Nah, tapi juga tariknya nggak pakai perasaan ya, karena kan itu kan area sensitif, sakit gitu. Tapi intinya payudara datar pun tidak akan menjadi masalah untuk proses menyusui. Yang penting niat menyusuinya Iya, harus nah, luar biasa ya. Jadi niat menyusui itu yang kita bangun sejak hamil. Oke. Gitu. Ada juga kendala kadangkala ibu mengalami pembengkakan, Iya. mastitis ya istilahnya. Kalau lagi bengkak itu kadang-kadang ibu khawatir memberikan ASI ke ibunya, takutnya masuk kuman gitu. Iya, Benar nggak? ASI itu ASI itu steril. Jadi walaupun ibunya mastitis, walaupun ibunya abses, itu kuman ataupun itu nggak akan menyatu dengan si ASI. Jadi nggak perlu takut. Udah disaring duluan nih, Bang Yudi. Jadi tetap harus menyusui. Dengan dia menyusui malah cepat sembuh gitu. Jadi mastitis atau abses itu terjadi karena ASI-nya tidak keluar. Iya, betul. Awal masalah seperti tadi ya, Dokter Tasya, posisi dan perlekatan. Oh, Jadi makanya itu yang akan kita ajarkan. Rakan Sago, di masa kehamilan itu butuh persiapan-persiapan supaya ibu mempersiapkan menyusui ketika Iya. anaknya lahir. Ada pesan kunci enggak nih Dokter Rika yang perlu disosialisasikan, perlu diulang-ulang gitu? Iya, jadi untuk menyukseskan ASI eksklusif 6 bulan dan lanjut menyusui hingga 2 tahun adalah mungkin satu ya tadi, kontak laktasi. Jadi ibu-ibu yang sedang hamil jangan ragu-ragu untuk melakukan kontak laktasi atau ikut kelas ibu hamil ya, terutama pada saat usia kehamilan 28 minggu atau 7 bulan dan 36 minggu atau pada saat usia kehamilan 9 bulan tadi. Nah, kemudian usahakan nih ibu-ibu, insya Allah mudah-mudahan persalinan ibu berjalan dengan lancar, tidak ada masalah apapun, ibu sehat, bayi lahir sehat, menangis kencang, usahakan untuk minta IMD pada tenaga kesehatan yang membantu ibu menolong persalinan. IMD tadi inisiasi menyusui dini ya, dimana ketika bayi telah lahir segera menangis langsung diletakkan pada tubuh ibunya ya, di bagian perut atau dada ibu yang kurang lebih 1 jam. Oke. Ya, jadi ibu-ibu mungkin dari sekarang berusaha mempersiapkan semua persalinannya lancar. Betul. Ya. Dan jangan lupa tadi minta sama tenaga kesehatannya untuk dilakukan IMD tadi. Karena IMD ini adalah hak dari ibu, Dokter Tasya ya. Iya. Ada lagi pesan kuncinya Dokter Tasya supaya ibu yang sedang hamil ini betul-betul mempersiapkan masa menyusuinya? Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi melanjutkan yang tadi ya, IMD itu hak dari bayinya sebenarnya, kemudian itu kewajiban ibu sebenarnya, dan tenaga kesehatan yang menolong gitu ya. Nah, kita akan belajar tentang IMD lagi di podcast berikutnya nih. Oke. Jadi mungkin yang podcast ketiga ya, Betul, dengan betul. Dokter Aslinar kalau nggak salah. Nah, kemudian yang terkait yang hari ini, persiapan menyusui itu kita ingat bahwa keberhasilan menyusui sangat ditentukan oleh dukungan keluarga. Jadi mari kita ajak anggota keluarga kita yang lain untuk juga
mungkin mengikuti kelas ibu ya, sama-sama Betul, dengan ibu betul. hamilnya ya dokter ya. Jadi nanti bisa terinfo juga nih neneknya, suaminya, dan yang terakhir mungkin terkait dengan informasi yang berhubungan dengan gizinya juga ya, supaya sukses menyusui dan ada tenaga yang baik. Nah ini perlu juga gizi yang baik ketika menyusui, tapi nanti kita akan bahas di podcast yang lain. Oke, kalau di satu podcast kita gabung semua nanti Nggak kepanjangan dokter, nggak muat. muat nanti. Nggak cukup Nggak waktu. cukup. Terima kasih rekan Sago sudah mengikuti podcast kita, dan podcast ini terselenggara atas kerjasama UNICEF bersama Aceh Peduli ASI dan juga Flower Aceh. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. It stripes you to the peace of the world. So thanks to the world. Say